Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abdul Fattah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi gajah. Yang saya hormati pula teman depan Pak I5B. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini masih ada berikan rahmat serta hidayah sehingga kita menjalankan kuliah online seperti biasanya dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatul alamin. Saya Widyaningsih Pak I5B akan mempresentasikan tentang hakikat belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar. Untuk poin pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar itu sangatlah beragam. Beragamnya tentang belajar dipengaruhi oleh teori yang melandasi rumusan belajar itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa belajar semata-mata mengumpulkan dan menghafal fakta-fakta yang terjadi dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Anggapan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya keliru, karena praktiknya banyak orang yang belajar dengan hanya menghafal, padahal menghafal hanya salah satu bagian dari beberapa cara belajar, karena sesungguhnya proses belajar itu tidak sederhana itu. Dalam perspektif psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru saja keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam pendapat Urut Amalik, belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan persepsi perilaku, termasuk juga perubahan misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Sedangkan Sudirman menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian seperti dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Berdasarkan berbagai definisi yang diutarakan, secara umum belajar itu dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan istilah lain, bahwa belajar itu adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menentu relatif lama, mulai namanya menyangkut aspek pribadian baik secara fisik maupun psikis. Poin selanjutnya, ciri-ciri belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku, namun tidak semua perubahan tingkah laku dapat sebagai belajar. Perubahan timbul karena proses belajar sudah tentu ciri-ciri perubahan yang khas. Perubahan itu terjadi secara sadar. Bagi individu yang belajar akan menyadari bahwa dirinya itu mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari proses belajar, dan bertahan lama. Perubahan menjadi lebih baik atau positif perubahan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang tentunya harapannya bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi orang yang belajar tersebut. Mempunyai tujuan, pembahasan tersebut menegaskan bahwa ciri khas belajar itu adalah perubahan, yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku dalam diri peserta didik. Yang jenis ketiga, poin ketiga, yaitu jenis-jenis belajar. Dalam proses belajar itu dikenal macam-macam kegiatan yang membaca orang yang berbeda antara satu dengan yang lain, baik dalam aspek materi dan metodenya. Pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak
abstrak itu menggunakan cara berpikir abstrak. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Selanjutnya, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot. Selanjutnya, belajar sosial. Belajar sosial itu pada dasarnya adalah memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, pelajaran sosial antara lain pelajaran agama dan pendidikan moral Pancasila. Belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Dan selanjutnya, belajar rasional. Belajar rasional itu menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau rasional atau sesuai dengan akal sehat. Yang selanjutnya, belajar kebiasaan. Terus belajar ini prosesnya pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan ini yang telah ada ya. Selanjutnya, belajar apresiasi. Belajar ini mempertimbangkan atau judgment itu artinya tentang nilai suatu objek. Selanjutnya, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan atau studi dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan. Yang poin terakhir, aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini lalu kegiatan siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Adapun kegiatan fisik berupa keterampilan dasar, sedangkan kegiatan psikis itu berupa keterampilan interaksi. Keterampilan dasar antara lain mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasi. Nah, aktivitas belajar ini merupakan hal yang sangat penting bagi siswa. Karena apa? Karena memberikan kesempatan pada siswa untuk bersentuhan dengan objek yang sedang dipelajari seluas mungkin. Karena dengan demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Nah, kesimpulannya adalah berdasar pembahasan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya belajar itu merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Terjadinya adanya perubahan tingkah laku yang bersifat permanen. Nah, hasil belajar ditunjukkan dengan tingkah laku dan juga menghasilkan sebuah perubahan dalam diri setiap individu, dan perubahan tersebut mempunyai nilai positif bagi dirinya. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.